Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa iyyakum fid dharain, amin. Para bapak dan ibu jamaah setia Masjid Muhajirin Kampung Islam Kepaon, untuk mengikuti kegiatan sholat berjamaah khususnya maghrib dan isya, berikut mengikuti kajian yang saya muliakan, adalah merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Kita bisa sholat fardu berjamaah, yang mana kita tahu hukum dasarnya fardu kifayah menurut pendapat yang mu'tamad. Ada juga pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, bahkan juga ada yang berpandangan fardu ain, di mana yang kita lihat adalah sisi keutamaannya. Di satu riwayat disampaikan keutamaannya dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat sendiri di rumah masing-masing. Perbedaannya, kalau munfarid itu nilai sholatnya satu pahala fardu, itu pun juga kalau sempurna. Sementara kalau berjamaah, sebagian riwayat mengatakan lebih utamanya 25 derajat, dan yang masyhur sering kita dengar di telinga kita itu 27 derajat. Jauh perbandingannya. Apalagi kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum khususnya, kekurangan-kekurangan kita akan tercover oleh penilaian Allah, karena ada pendapat yang mengatakan dinilai secara kolektif. Jadi artinya kolektif itu pokoknya yang hari ini sholat maghrib di Masjid Muhajirin berjamaah maghrib dan nanti insya Allah isya, semuanya dapat nilai 27. Jadi seperti borongan aja nilainya kalau sholatnya berjamaah. Jadi karena itu posisi imam menjadi sangat penting untuk mengantarkan bagaimana agar nilai jamaah yang dijanjikan oleh Rasulullah itu, baik itu lebih utama 25 derajat maupun 27 derajat, itu kita raih. Kalau didalami lagi ketentuannya, jadi kalau memang yang terbaik semuanya pada khusyuk, makmum ngikutin khusyuk, top banget itu. Tapi kalau ternyata hanya di sop pertama saja yang khusyuk, 6 sop ke belakang kurang khusyuk, tapi imamnya khusyuk, dapat semua paketan, semuanya secara borongan dapat pahala 20 atau 25 derajat. Sampai ada pendapat mengatakan, andai kata makmumnya kurang semua, khusyuknya kurang, kesempurnanya kurang, tapi yang tinggal sempurna itu hanya imam, maka tetap kata Allah kepada malaikat, bungkus semuanya, kasih tetap pahala semuanya, keutamaan 25 atau 27 derajat. Itu bedanya sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Yang kedua, tentu kita bersyukur bisa mengikuti kajian keislaman, di mana kita tahu
Jangankan yang tidak serius, tidak punya waktu yang cukup dari sejak kecil belajar agama Islam sampai dewasa, orang yang menuntut ilmu dari sejak kecil sampai dewasa pun setiap mengikuti kajian yang ada selalu menemukan hal-hal yang baru, yang artinya ini bahasa sindiran dari tadinya kita tidak tahu, kemudian kita tahu, padahal kita sudah belajar dari sejak TK, sejak anak-anak, sejak dini, ke pondok pesantren, ke sekolah formal, jurusan agama Islam misalnya, sampai S3, tetap saja ketika mengikuti perkuliahan, ada saja hal-hal baru yang kita temukan, berarti itu adalah perkara-perkara yang tadinya kita tidak tahu. Apatah lagi memang tidak berbasis belajar dari kecil di pondok pesantren, di sekolah-sekolah formal dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyempurnakan ibadah kita kalau kemudian kita tidak memiliki ilmu yang nuntun? Maaf, harus saya katakan modal semangat saja nggak cukup. Melihat temannya dulu satu geng, sama-sama preman, kemudian dia semangat karena ketularan yang baik dari temannya yang baik, lantas kemudian dia bersemangat ikut kegiatan ritual, kegiatan keagamaan dari saudaranya yang baik itu. Tidak cukup hanya modal semangat, tetap harus dilandasi oleh ilmu. Ilmu itulah yang menuntun kita. Walaupun ada bagi sebagian orang menjadikan ilmu sebagai kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan ilmu. Sampai Rasulullah mengingatkan kita, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini populer di kitab-kitab pesantren, khususnya di dalam kitab Ihya. Rasulullah menyampaikan ke kita, siapa orang yang hanya semata-mata ilmu kognitifnya saja yang bertambah, hafalannya, wawasannya, analisanya saja yang bertambah, tetapi itu tidak menuntun dia untuk berjalan di jalan hidayah Allah. Ilmu itu sekedar buat gagah-gagahan, supaya dianggap pintar, supaya dianggap alim, supaya dianggap intelek, hanya berhenti sampai di situ, tidak menuntun dia menjadi pribadi yang lebih baik, sholatnya lebih tertata, maka kata Rasulullah, lam yazdad, pertambahan ilmu yang diperolehnya itu tidak akan menambah apa-apa hubungannya dengan Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh dari Allah. Yang punya ilmu saja bisa berisiko semakin jauh dari Allah, apalagi yang nggak punya ilmu. Setiap amal yang dilakukannya akan menjadi problem karena tidak didasari oleh ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmu amalnya itu, bahasanya sebenarnya kalau ngerti ilmu balaghah ini serem ini. Mardud itu artinya mental, balik, nggak sampai ke Allah, la tuqbalu, dan Allah pun nggak akan terima. Jadi double itu kalau kita beramal tanpa ilmu. Makanya karena itu jangan berhenti untuk belajar dalam rangka untuk menuntun hidup kita ini agar apa yang kita lakukan bersandar pada ilmu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pertemuan terakhir yang lalu kita telah membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Firqah An-Najiyah. Benarkah hal yang demikian? Perlu diketahui yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita sampaikan pada kajian terdahulu. Golongan sebagian besar kaum muslimin yang mana mereka berkomitmen di dalam berakidah, di dalam bersyariah, di dalam berakhlak tasawuf, mengikuti
cara peri kehidupan atau sunnahnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan juga para tokoh-tokoh di bidangnya, apakah itu tokoh akidah, tokoh syariah atau fikih, maupun tokoh akhlak maupun tasawuf. Umumnya mereka ini memang jumlahnya mayoritas dimanapun berada. Dan sudah disampaikan bahwa di seluruh dunia ini kalau di total-total memang mayoritas umat Islam mengikuti paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian firqah itu artinya kelompok. Ada istilah jamaah, ada istilah firqah. Ya, dalam bahasa Indonesia ya kelompok, golongan. Kemudian An-Najiyah itu apa maksudnya? Kelompok yang selamat. Yang selamat artinya An-Najiyah itu yang selamat. Selamat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yang hadisnya saya sebut beberapa jenis hadis, di mana kita tahu bahwasanya Rasulullah menyebut dengan jelas dalam satu riwayat bahwa yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Akan terbelah umatku menjadi 72 firqah, golongan. Ini ada kalimat an-najiyatu minha wahidah wal baquna halka. Yang selamat dari 73 golongan itu hanya satu. Selamat dunia, selamat akhirat. Dan sisanya yang 72 halka itu akan binasa, tidak selamat, celaka, gagal. Dalam riwayat lain disebut sebagai penghuni neraka. Kemudian sahabat bertanya, wamanin najiyah, siapa yang selamat itu? Rasulullah menjawab, Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu firqah, kita menyebutnya kemudian istilah firqah, firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sahabat ingin tahu juga apa yang disebut dengan yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qila waman Ahlus Sunnah wal Jamaah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang jalan hidupnya ngikutin perjalanan cara-caraku dan juga jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Jadi dengan kata lain kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang senantiasa menyocokkan dirinya dengan Al-Quran, As-Sunnah, terutama Sunnah Rasulullah, Sunnah sahabat, juga mengikuti pendapat-pendapat di berbagai bidang, apakah bidang akidah, bidang syariah atau hukum fikih, atau bidang akhlak tasawuf, ulama-ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Dan itu ada jaringannya sendiri. Tidak ada ulama ujug-ujug kemudian menjadi ulama lantas dia mengklaim dirinya menjadi bagian dari golongan Ahlussunnah. Ada jaringan keilmuan antara murid dengan gurunya dengan guru-gurunya, kemudian sampai kepada tokoh-tokoh sentral, sampai kemudian kepada para sahabat utama. Tidak hanya 4 sahabat, masing-masing sahabat ada kapasitasnya masing-masing. Ada yang di bidang Quran, ada yang di bidang hadis, ada yang di bidang hukum dan lain sebagainya. Dan pada ujungnya tentu Rasulullah SAW, di mana beliau adalah sentral dari yang namanya sunnah Rasulullah SAW yang diteladani oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian sudah kita maklumi bersama bahwa Ahlus Sunnah ini memiliki pengertian yang bertingkat-tingkat. Seorang pakar mengatakan
bahwasanya ada dalam pengertian Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam arti yang tak terbatas, yang luas, yaitu seluruh kelompok Islam selain daripada Syiah. Ada yang membatasi dengan sangat terbatas. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang mengikuti paham akidah dari Abul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan bahwasanya mereka-mereka siapa saja yang berpatokan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' sahabat, serta pendapat-pendapat ulama yang populer, yang masyhur, yang disebut dengan As-Sawadul A'zam, mereka berhak disebut sebagai bagian dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Khusus dalam pengertian yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama misalnya, Hadratus Syekh menentukan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah bersifat khusus, yaitu paham keagamaan di bidang akidah, di bidang syariah, di bidang akhlak tasawuf, di mana sandarannya adalah di bidang akidah mengikuti salah satu dari dua tokoh sentralnya, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang hukum fikih, bidang syariah, mengikuti salah satu madhab yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah, yaitu Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Salah satu, bukan diformulasi, salah satu dari imam-imam madhab itu. Kemudian di bidang tasawuf, akhlak tasawuf mengikuti alur akhlak tasawuf yang diajarkan, yang ditularkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini pengertian Ahlus Sunnah yang dibahasakan oleh Nahdlatul Ulama berpedoman pada apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ternyata pengertian atau ta'rif dari Ahlussunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama ini dianut umum juga di kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia. Cuman bedanya ada yang Hanafi Asy'ari, ada Hanafi Maturidi, ada yang Maliki Asy'ari, ada Maliki Maturidi. Jadi kalau kita keliling di dunia ini, hampir semua belahan di dunia ini sama seperti Indonesia, beragamanya bermadhab. Kalau kita di Indonesia dan di ASEAN pada umumnya madhabnya madhab Syafi'i. Kalau di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka yang Muslim, kemudian ada juga negara kecil, pulau kecil yang penduduknya hanya 300.000 saja, Maladewa, dan daerah-daerah itu pada umumnya bermadhab Hanafi. Kalau di Yaman, sebagian besar bermadhab Syafi'i. Di Mesir terbelah dua antara Hanafi dengan Syafi'i, walaupun juga madhab-madhab lain ada. Turki misalnya dominan bermadhab Hanafi di bidang fikih. Di bidang akidahnya ada yang mengikuti Maturidi, ada yang mengikuti Asy'ari. Artinya kalau kita gabung semuanya, mayoritas umat Islam di dunia ini adalah pengikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pola yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan Rasulullah di dalam riwayat lain menyebut yang selamat itu adalah al-jamaah. Ini mengindikasikan bahwa memang yang akan selamat itu ya firqah Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas itu. Makanya kalau kita mau selamat dimanapun kita berada, ikuti jalur orang kebanyakan, orang mayoritas. Rasulullah SAW bersabda,
innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Jadi ada penjelasan yang mengatakan demikian. Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam keadaan mereka itu akan melakukan kesesatan. Yang mayoritas itu, walaupun kita tahu akan berkelompok-kelompok umat ini, tetap aja ada yang mayoritas. Rasulullah menyatakan Allah tidak akan mengumpulkan umatku di dalam kesesatan selama mereka berkumpul. Ketika nanti mereka melihat ada perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan, fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Kata Rasulullah, hendaknya mereka berpegang teguh kepada kelompok yang mayoritas yang terbanyak. Dan tak terbantahkan bahwasanya komunitas yang terbanyak itu adalah komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu sederhananya. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam berjamaah itu ada nilai kebersamaan, nilai kolektivitas. Kita pernah mendengar riwayat dari Rasulullah SAW di mana syaitan akan mudah menggoda satu orang, dua orang dengan kapasitas jumlah orang yang terbatas. Tapi setan akan susah untuk mengganggu kita kalau kita ini adalah orang yang senantiasa berada di atas jalur jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah. Wa iyyakum wal firqah wal furqah. Jauhi pecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa 'anil itsnain ab'ad. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sedang menyendiri. Begitu juga kalau bertambah dua, syaitan menjauh. Lebih banyak lagi semakin menjauh. Karena syaitan tahu bahwasanya ketika umat itu bersatu, bersama-sama, mereka akan saling dukung, saling menguatkan, saling tolong-menolong, saling mencintai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat. Faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Maka siapa orang yang ingin masuk surga, hendaknya selalu bersama kelompok al-jamaah. Jadi sangat jelas. Dari penjelasan ini kita meyakini karena secara faktual jumlah umat Islam dunia itu mayoritas berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, makanya kita memilih firqah ini yang diyakini merupakan firqah yang selamat. Karena memang Rasulullah menyebut secara eksplisit di dalam satu hadisnya yang saya bacakan di awal tadi itu, siapa mereka yang selamat itu? Yang satu itu Rasulullah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, tentu karena kita tahu bahwasanya paham kebanyakan umat Islam ini yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah paham yang memang berusaha meneladani Rasulullah. Soal kemudian yang bersangkutan bisa mengikuti maksimal atau minimal itu soal lain. Tapi semua mengikuti jalur yang sama, bagaimana tetap berada pada mengikuti para ulama-ulama yang dijadikan rujukan. Soal taatnya besar atau sedikit kecil, banyak atau sedikit, itu soal kapasitas masing-masing orang. Jangan dibayangkan nanti orang-orang yang berada di lingkungan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah semuanya soleh-soleh pisan misalnya. Macam-macam ada, tapi semangat mereka tetap ingin berada di lingkungan pemahaman akidah, syariah, akhlak yang basis amaliyahnya, fikrahnya tetap tidak mau keluar dari baris Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena itu maka sampai kapanpun idealnya kalau kita mau selamat, tentu kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh sebagian besar umat Islam di dunia ini, konsisten berada di jalur firqah yang meliputi pemahamannya, amaliyahnya, fikrohnya,
harokahnya, sampai nanti juga dalam kehidupan kita bernegara, siasah atau politiknya mengikuti alur dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masing-masing ada kekhasannya masing-masing. Inilah barangkali sebagai pancingan terlebih dahulu biar ada tanya jawab. Monggo, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu biar ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz, katakan kekerasan atau kekerasan karena tadi ahli sunnah wal jamaah secara atau mungkin telah disampaikan dengan gamblang lebih besar dengan satu ini yang saya ingin tahu bagaimana atau secara sufi lebih Imam Abdul itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pelaksanaan atau penerapan secara teman menurut Wiki dan tasawuf ini dalam penerapannya itu sedikit atau berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nanti kita akan bicara tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Secara umum tadi saya katakan tadi, mengikuti, meneladani perilaku kehidupan Rasulullah yang kita sebut dengan sunnah Rasul. Kemudian nanti kita akan zoom lebih dalam lagi tentang pengertian sunnah dan pembagian-pembagiannya biar kita tahu, supaya kita nggak salah kaprah nanti dikira kalau kita tidak mengikuti cara tidurnya Rasulullah, tidak mengikuti cara makannya Rasulullah, berarti bertentangan dengan sunnah. Nanti kita akan bicara lebih khusus tentang itu. Ada bagiannya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Islam itu kan dimensinya pada umumnya ada 3. Dimensi akidah, dimensi syariah, dimensi akhlak dalam kurung tasawuf. Kita harus memperkuat akidah melalui guru-guru yang memang bidangnya pakarnya di bidang akidah. Dalam konteks metodologinya sudah dikonsep oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ke sana larinya. Kalau kita belajar di sini sifat 20, maka berarti kita ini belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau dirunut ujungnya sampai ke Abul Hasan Al-Asy'ari. Aswaja Asy'ariyah. Kalau kita runut menggunakan sifat 13 misalnya, maka kita runut jalannya ketemu dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Aswaja versi Maturidi dalam konteks akidah. Di bidang fikih tidak harus Syafi'i semua. Ya, di Indonesia ini karena kita diwarisi Syafi'i, kita belajar dari guru-guru Syafi'i, anak-anak kita mondok-pondok pesantren Syafi'i. Ya, kita tinggal mengamalkan saja mazhab fikihnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Ada jaringannya itu tersendiri. Tidak boleh juga kita serampangan asal ngutip. Kalau dia adalah ulama Syafi'i atau tidak, perlu kita tahu juga itu. Di samping memang di internal mazhab Syafi'i sendiri ulama juga bervariasi. Kedudukannya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Walaupun sama-sama penganut mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan mazhab yang lain. Ini dimensi Islam, dimensi syariahnya, hukum Islamnya. Dimensi yang ketiga, akhlak tasawuf. Jadi justru Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang mengakomodir, walaupun istilah tasawuf tidak dikenal di zaman Rasulullah, bahkan di Quran pun juga nggak ada, tapi nilai-nilai perilaku-perilaku yang diajarkan di dalam tasawuf sejalan dengan ajaran Allah di dalam Al-Quran maupun juga As-Sunnah. Istilahnya aja nggak ada, tapi barangnya memang meneladani Rasulullah melalui para sahabat yang diikuti. Karena misalnya orang-orang sufi pada umumnya misalnya mengikuti
alur kehidupan sahabat Nabi yang memilih jalan hidup ukhrawinya lebih diutamakan. Ada yang disebut dengan Ahlus Sufah. Itu di teras Masjid Nabawi dulu. Mereka tinggal di situ, makan dari pemberian orang. Kalau ada makan, kalau enggak dia puasa, sunnah. Fokus ibadah, tidak mau ikut aktivitas dunia. Mereka ini adalah orang yang menjaga dirinya secara maksimal supaya bisa mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inspirasi para sufi ulama mengkonsep tentang ajaran tasawuf, di antaranya diambil dari contoh-contoh perilaku para sahabat dekat Rasulullah, yang Rasulullah enggak marahi, memang sudah pilihannya demikian. Walaupun sebagian sahabat tetap berdagang, melakukan transaksi, kegiatan ekonomi dan sebagainya, tapi sebagian sahabat ada yang memilih untuk hidup sederhana, hanya mengandalkan bantuan dari orang, ada sedekah. Karena sebagian sahabat itu, baik itu di kalangan Ansor maupun Muhajirin yang sukses-sukses, mereka mensupport mereka-mereka yang memilih jalur tasawuf yang khusus itu. Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan sahabat-sahabat yang lain, ada puluhan sahabat yang memilih jalur itu. Di samping memang mereka melakukan pilihan itu karena ngikutin Rasulullah. Jangan dibilang nanti memilih jalur sendiri. Tentu jalan spiritual Rasulullah dianggap yang paling ideal, maka diikuti jalan itu sekalipun harus menggunakan pakaian yang super sederhana, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Jadi karena itu maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakomodir tasawuf ini, walaupun istilahnya tidak dikenal di zaman Rasulullah, tapi karena amaliyah ilmu tasawuf konsepnya jelas bersumber dari Islam, diakomodir, artinya diterima menjadi bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang kalau kita dalami hadis yang saya pernah sampaikan, mal Islam, mal iman, mal Islam, mal ihsan, di kalimat mal ihsan itu memang jawaban Rasulullah keren itu, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak bisa melihatnya, maka dia akan pasti melihatmu. Ini kan lebih ke sisi rohaniyah yang dikaji di dalam bidang tasawuf. Nah, kemudian para ulama-ulama yang menjalani tasawuf menemukan metode-metode yang efektif, efisien di dalam mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan riyadhah. Metode ini dirumuskan sedemikian rupa menjadi sebuah konsep yang kita kenal dengan istilah tarekat. Jadi tidak harus semua orang memilih jalur ini. Sebagaimana di zaman Nabi juga sahabat tidak semuanya memilih seperti Ahlus Sufah. Jadi tinggal kita mau masuk surganya lewat mana lah, kira-kira begitu. Mau jadi orang kaya, dermawan, surga. Mau jadi pemimpin adil, surga. Mau jadi suami bertanggung jawab terhadap keluarga, surga. Mau konsen iktikaf saja di masjid ini, tentu dia tidak punya istri. Kalau dia punya istri, tetap harus menyeimbangkan dengan kewajiban anak dan istri. Kalau dia memilih, misalnya saya fokus ibadah dari muda, dia fokus ibadah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, bahkan puasa Daud, tahajud, iktikaf, baca Quran, zikir, sampai dia merasa dirinya nyaman dengan pilihan itu, tidak dilarang di dalam Islam. Makanya dibuat apa yang disebut dengan tarekat-tarekat, yang mana menurut kajian di Nahdlatul Ulama ada yang namanya badan otonom Jatman, namanya Jam'iyah Ahlul Tariqah Nahdlatul An-Nahdiyah. Itu Rais Akbarnya Habib Lutfi. Itu ada 45. Yang terakhir saya ikuti kok muktamarnya 45. Tarekat-tarekat itu yang umum kita dengar, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, wal Qadiriyah, Tijaniyah, Satariyah, Sanusiyah dan sebagainya, sampai ke Rifaiyah dan sebagainya. Kita kalau memang memilih jalur ini bagus. Tapi jangan heran kalau kemudian akan terbatasi ruang gerak kita, tidak seperti orang pada umumnya. Namanya juga tarekat,
memilih jalan alternatif. Tidak sama dengan orang milih jalan umum. Syariat itu disebut syariat, itu artinya jalan umum. Orang siapapun bisa masuk karena jalannya memang lebar. Dalam bahasa Arab syariah itu jalan raya. Kalau kita menyebutnya mungkin jalan bypass. Siapapun bisa berkendara, mau motor, mau mobil, mau becak dan sebagainya. Tapi kalau thariqah jalan alternatif, ya memang kita harus berguru, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Gampang kok cuma baca tahlil jahar 165 setiap habis sholat. Kalau kita baca seperti itu ya dapat pahala. Kalau kita tidak berguru, dapat pahala, namanya zikir hasanat. Ngumpulkan pahala sekali membaca la ilaha illallah, pahalanya kan besar itu. 165 misalnya seperti yang dimiliki oleh Qadariyah untuk dibaca setiap sholat fardu dengan caranya sendiri, ada caranya ngatur nafas, naik turun dan sebagainya itu. Kita nggak mau memilih itu, tapi kita mau ngarang sendiri. Pokoknya saya mau ikut habis sholat ikuti membaca 165 tahlil, pahala aja dapatnya, nambahin pundi-pundi amal. Tapi kalau kita berguru, maka berarti kita masuk on the track, rel yang khusus menuju ke tujuan yang jelas, yaitu ke hadratullah. Apakah itu namanya ma'rifat, apakah itu namanya mahabbah, atau makom-makom yang lain yang biasa dilalui oleh dicari oleh orang-orang yang menjalani dunia tasawuf. Nah, memang di dalam perjalanan sejarahnya memang tasawuf ini kan ada yang ekstrim juga. Seperti Syekh Sidi Jenar kan ekstrim itu. Kalau orang sudah mencapai hakikat, syariat itu nggak penting, ya wajar dieksekusi sama Wali Songo. Karena syariat ditinggalkan, nggak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah kenapa ngikutin bukan Syekh Sidi Jenar, tapi ngikutin Imam Al-Ghazali? Karena Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang sudah menjalani berbagai tahapan. Beliau seorang ahli kalam, bidang tauhid beliau ahlinya. Kemudian beliau fikih, memadai pengetahuan fikihnya. Kemudian beliau merasa belum nyaman juga. Tauhid sudah bagus, syariat sudah bagus, kok masih merasa belum melihat Allah, ma'rifat Allah dengan puas, dengan tenang itu. Beliau ikut filsafat sehingga beliau menjadi filosof muslim. Belum juga ketemu juga, akhirnya beliau masuk ke dunia tasawuf, memilih dunia sufi. Setelah masuk sufi itulah beliau kemudian merasa menemukan Allah, ma'rifat, konsep yang beliau anut, di mana ketika beliau menyampaikan ke kita, nggak mau kita ini langsung ke hakikat. Setiap kita harus menuju tujuan, tapi setiap tujuan ada startnya. Startnya mana? Perkuat tauhid, mapankan syariat, baru nanti Anda tenggelam di dalam dunia ma'rifat. Ini konsepnya Imam Al-Ghazali. Kenapa beliau yang dijadikan rujukan, bukan Al-Hallaj, bukan Ibnul Arabi dalam arti yang utuh. Dan tentu yang namanya begini-beginian itu ada aja yang ngikutin. Ya di Indonesia itu yang ngikutin Al-Hallaj itu ya Syekh Sidi Jenar. Di Aceh dulu ada yang namanya Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Hamzah Fansuri. Itu ngikut tasawufnya yang disebut tasawuf wujudiyah seperti Al-Hallaj. Di Jawa ada Syekh Sidi Jenar. Tetapi selalu saja kalau yang menyimpang, dianggap menyimpang berlebihan, itu ada saja yang meluruskan. Kalau di Jawa itu Wali Songo yang meluruskan, sampai kemudian Syekh Sidi Jenar dieksekusi. Kemudian kalau di Sumatera itu ada beberapa tokoh, diantaranya Abdul Rauf Al-Singkel. Kemudian yang paling terkenal adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang sekarang populer menjadi nama Universitas Islam Negeri yang ada di Aceh. Itu tokoh luar biasa itu. Bukan seperti kita-kita ini. Di dalam rangka apa? Bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu terpelihara? Ya, aspek tasawufnya jalan, tidak boleh meninggalkan syariat, apalagi bertentangan dengan akidah. Mesti ada ulama-ulama yang ngontrol sehingga tidak keluar dari rel. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali juga nyindir, jangan berhenti di syariat, jangan berhenti di fikih.
Jangan berhenti di fikih. Kalau berhenti di fikih berarti kita sholatnya sholat prosedural, puasanya puasa prosedural, hajinya haji prosedural. Tidak ada ruhnya. Aspek ruh di dalam ibadah-ibadah kita itulah bagian yang digarap, dipelajari, didalami, dijalani oleh orang-orang yang bergelut di dunia tasawuf. Mudah-mudahan ini jelas. Masih ada lagi? 5 menit lagi. Monggo, jangan dibiarkan saya nganggur. Jadi mohon tidak salah paham ya, dikirain orang yang bertanya itu orang bodoh, bukan. Orang yang bertanya itu dia mengerti masalah, menemukan ada ganjalan, kemudian ditanyakan. Jangan salah paham, dikira orang bertanya itu orang bodoh. Jangan dikira nanti orang yang diam itu pintar, belum tentu, bisa jadi diam itu karena ngantuk. Jadi saya malah kalau lebih enak kalau saya ditanya keluar yang ada di memori saya ini. Monggo, masih ada lagi? Yang amalia sehari-hari nggak apa-apa, Pak. Jangan dibayangkan harus nanya yang serem-serem. Monggo. Jam berapa, Mak, isyanya? Ya? 2 menit. Ya, masih bisa. Ayo. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, nanggung juga kalau dilanjutkan. Paling tidak saya ingin mengatakan bahwa memang firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah firqah yang selamat menurut Rasulullah SAW sendiri. Pada kajian terdahulu sudah saya kutip tafsir dari Abdullah ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang walladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Nanti di akhirat ada 2 kelompok orang, yang satu menghadap kepada Allah dengan wajah yang hitam pekat, kelompok yang lain datang dengan wajah yang putih berseri. Nah, yang pekat itu tentu orang-orang yang fasik, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Yang menghadap kepada Allah dengan wajah yang berseri itu ditafsirkan di mana mereka ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya di antara doa yang diajarkan ketika kita wudu waktu membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika nanti di hari kiamat sebagian orang diputihkan wajahnya, sebagian orang dihitamkan wajahnya. Jadikanlah saya melalui wasilah wudu ini berdoa di ketika wudu membasuh muka supaya termasuk golongan yang nanti di akhirat wajahnya putih berseri. Siapa golongan ini? Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat senior yang didoakan oleh Nabi ketika ketemu dengan Rasulullah, sambil menepuk dadanya Rasulullah mengatakan, Allah berdoa kepada Allah, Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, buat ini Abdullah bin Abbas ini, sepupunya sebenarnya karena Abbas itu pamannya Rasulullah, buatlah dia menjadi orang yang alim di bidang Al-Quran dan juga di bidang hikmah. Ada riwayat lain mengatakan bunyi doanya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah orang ini faqih betul dalam masalah agama dan jadikan dia menjadi orang yang alim di bidang ta'wil, maksudnya di bidang tafsir. Terbukti memang beliau setelah dewasa itu, bahkan masih muda, pendapat-pendapat beliau tentang tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dipakai rujukan oleh para ulama-ulama di bidang tafsir, di bidang hukum dan sebagainya. Jadi artinya ketika beliau menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang wajahnya putih nanti di hari kiamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita yakin statement beliau ini bukanlah merupakan statement sebagaimana kita berpendapat. Ini adalah muncul dari pendapat sahabat Nabi yang didoakan Nabi
ternyata mustajabah doa Nabi, terbukti memang beliau seorang yang faqih di dalam bidang agama, sekaligus beliau adalah orang yang digolongkan sebagai ahli tafsir atau mufassir Al-Quran yang terkemuka di lingkungan sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري